Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak, teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih semangat setelah menghadapi PTS kemarin, harus lebih semangat lagi. Nah, setelah PTS kita lanjutkan lagi pembelajaran sebelumnya ya. Hari ini kita masuk di tema 3, masih di tema 3 makanan sehat. Melanjutkan sebelum PTS, hari ini kita belajar subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 ya. Seperti biasa dipersiapkan dulu alat tulisnya dan buku tematiknya. Ibu sambil menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ketiga, dengan melakukan wawancara, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Yang keempat, dengan menuliskan alasan mengapa orang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku, bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan saling bekerja sama dan menceritakan gambar yang disajikan. Siswa menceritakan dan memberikan contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar ya. Dan yang terakhir, dengan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Ya, sekarang semuanya dipersiapkan buku tematiknya, kita buka sama-sama ya. Di situ di pembelajaran 3 dan 4, di pembelajaran 3 dulu ada sebuah gambar. Ini gambar sebuah pasar ya. Nah, lihat dari gambar di sini, suasana pasar itu selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa saja sih yang dapat kamu temui di pasar? Ada pedagang, pembeli, barang-barang dagangan, dan lain-lain. Nah, ini yang warna merah ini adalah jawabannya ya. Sekarang kita lanjutkan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah bisa sampai ke rumah kita? Nah, ini dari sawah dan kebun, para petani yang bekerja keras untuk merawat sayuran dan buah-buahan yang kemudian didistribusikan ke pasar dan dibeli oleh konsumen. Aktivitas apa sih yang ada di gambar ini? Nih, yang pertama, tatap muka antara penjual dan pembeli ya, bertemu. Yang kedua, melakukan transaksi jual beli. Dan yang ketiga adalah tawar menawar. Siapa saja yang terlibat di kegiatan di pasar? Ada petani, penjual, dan pembeli. Sampai sini tidak ada yang terlalu susah ya. Nah, setelah lihat gambar tadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang jawaban-jawaban tadi ditulis di tabel ini. Ya, yang ada di buku tematik ditulis tabel ini. Tapi seperti biasa karena ibu baik, kita tulis sama-sama ya. Yang pertama adalah transaksi jual beli. Pelakunya siapa? Pembeli dan pedagang. Yang kedua, transaksi tawar menawar. Siapa lagi pelakunya? Ya, pembeli dan pedagang lagi. Yang ketiga adalah aktivitas tatap muka. Pelakunya pembeli dan pedagang. Kenapa di sini pembeli dan pedagang semua? Karena berada di pasar. Iya, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ya, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi tadi, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial, disebut dengan pembangunan sosial. Nah, ini sengaja ibu beri tanda merah supaya kamu ingat, karena ini yang ibu tandai akan keluar di ulangan ya. Nah, kesejahteraan sosial ini tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan material ya, tapi juga spiritual. Nah, ini memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Nah, pembangunan sosial yang dimaksud ini untuk meningkatkan kesejahteraan di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual bisa terpenuhi ya. Dalam aktivitasnya, kadang-kadang atau sering sekali kita menemukan, maaf ya, kita ulangi lagi. Tadi tertekan ya. Nah, dalam memenuhi aktivitasnya sering sekali kita berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contoh
Yang paling jelasnya adalah di pasar tadi, ada berbagai keanekaragaman. Nah, perbedaan apa saja sih yang ada di pasar? Ada produk dan barangnya berbeda, harga jualnya berbeda. Apakah kebiasaan orang-orang di situ sama? Tidak juga, karena setiap penjual punya dagangan yang berbeda, pembeli kebutuhannya berbeda, jadi kebiasaan beraktivitasnya juga berbeda. Iya. Nah, kebiasaan-kebiasaan tadi ini kalau terus-terusan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, ini dikenal dengan adat istiadat. Jadi adat istiadat adalah kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut ya. Nah, adat istiadat itu setiap kelompok masyarakat bisa sama bisa beda. Misalnya ada masyarakat Osing di Banyuwangi. Ini perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Lalu ada juga masyarakat desa di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu memiliki persamaan ya. Nah, persamaan-persamaan itu ini merupakan ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Nah, ini dia yang tadi Ibu sebutkan ya. Ini ada di halaman 60. Nah, coba kita lihat, ayo berlatih tradisi-tradisi tadi, adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan tadi, contohnya apa saja. Nah, di buku sudah ada ya, disuruhnya mewawancara kan. Mewawancara ini ceritanya nama temannya Sopiah dari Subang dan dia bercerita tentang sisingaan. Nah, kata Sopiah ini, sisingaan itu adalah tradisi mengarak anak sehari sebelum dihitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa ya. Jadi sisingaan itu berasal dari Subang. Apakah kamu bisa menyebutkan yang lain? Nah, ini dilakukan dengan wawancara ya. Kamu bisa menyebutkan di sini nama temannya siapa, Ibu memberikan contoh, misalnya di sini nama temannya Yuliska ya. Nah, asal daerahnya dari Nangro, Aceh Darussalam. Apa sih adat istiadat yang ada di sana? Namanya Besijuk. Adalah salah satu tradisi leluhur masyarakat Aceh sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah Allah pada saat acara pernikahan, kelahiran, dan lain-lain. Yang kedua, misalnya di sini siapa gitu ya, dari Sumatera Barat ada perayaan Tabuik, yaitu adat istiadat dari masyarakat Pariaman untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Nah, ini yang ke kosong-kosong ini bisa kamu isi. Kamu lakukan wawancara dengan siapa teman-teman di sekitar rumahmu ya, karena sekarang sedang tidak memungkinkan untuk wawancara di sekolah. Kamu mewawancarai teman-teman yang ada di sekitar rumah. Nah, tahukah kamu apa itu sisingaan? Ini masih berkaitan dengan adat istiadat tadi ya. Nah, pertunjukan sisingaan itu tadi kan dari Subang ya, ini pertunjukan membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam ikut dalam iring-iringan tersebut. Ini dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya kembali ke tempat semula. Nah, kalau tidak ada kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak dapat terwujud. Jadi ini merupakan contoh sikap Pancasila. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kita balik lagi ke pasar tadi. Di sini ada perbedaan-perbedaan yang sudah kita bahas, tapi ini masih bisa bekerja sama dengan baik loh. Apa saja perbedaan di sini? Ada beda-beda agama barangkali di sini ya. Kemudian sukunya berbeda-beda, di pasar itu kan sangat beraneka ragam. Usianya mulai dari bayi sampai nenek-nenek ada di situ. Kemudian pekerjaan pembelinya juga berbeda-beda, tapi dapat saling membantu dan bekerja sama. Kenapa ya? Nah, coba kamu tanyakan pada teman-teman atau berdiskusi dengan yang ada di rumah, lalu dituliskan dalam kotak-kotak yang ada di halaman 65 ya. Kenapa bisa begitu? Di situ udah ada contoh. Menurut pendapatku, semua orang dapat bekerja sama walaupun beda agama, suku, adat istiadat, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Itu salah satu. Yang kedua apa? Nah, karena perbedaan tidak menghalangi upaya saling membantu dan bekerja sama, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Nah, ini kotak ketiga dan keempat bisa kamu isi, atau kamu boleh juga
nulis atau mengingat dari jawaban ibu ya. Ini yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Nah ini sama. Lalu apa ini? Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada gambar. Nah, gambar ini ada hubungannya nggak sih dengan ini? Dengan peta Indonesia. Nah, ini penjelasannya. Ini masih tentang keanekaragaman tadi ya. Jawabannya ini, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Nah, dengan ribuan pulau itu, Indonesia memiliki keragaman budaya dan istiadat yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai anak bangsa harus mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki sebagai modal pembangunan. Nah, ini dia, keanekaragaman itu sudah dilindungi oleh semboyan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, sekalipun di Indonesia ada begitu banyak suku, agama, ras, adat, istiadat, bahasa, dan lain-lain, tapi semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi kekuatan yang akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ya. Lebih jelasnya tadi ada di halaman 66. Nah, setelah kamu baca tadi, coba apa kesimpulannya? Ada yang bisa menyebutkan tidak? Nah, ini dia kesimpulannya ya. Jadi, perbedaan itu tidak menjadi apa tadi? Tidak menjadi kekurangan, tapi merupakan kekuatan ya. Nah, manusia-manusia itu dengan keberagamannya saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh-contoh kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mendukung keragaman sosial itu di lingkungan sekolah apa ya? Nah, misalnya saling membantu saat ada teman yang kesulitan, kerjasama membersihkan ruang kelas, lingkungan sekolah, dan belajar kelompok. Itu contoh-contohnya. Nah, dengan keberagaman itu manusia dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang digunakan bisa menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat ya. Jadi kalau tidak mengerti bahasa daerah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lanjutkan lagi di halaman 67. Ada gambar anak-anak ini ya. Kegiatan ini sedang apa sih? Kegiatan apa yang sedang dilakukan anak-anak dalam gambar? Pernah nggak kamu melihat kegiatan seperti ini di lingkunganmu? Nah, ini harusnya dibuat dalam bentuk laporan ya. Tapi kita baca saja. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. Tujuannya untuk apa? Untuk melestarikan budaya Nusantara yang merupakan upaya pembangunan sosial budaya ya. Contoh lainnya adalah semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Banyak lagi sih contoh-contoh yang lain ya, bisa diamati di daerah sekitarmu. Nah, ini mudah sekali, tugasnya ada di halaman 61 ya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kepada wali kelas. Baiklah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.